Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Salam sehat buat kita semua. Mari saudara, sebelum kita baca renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali membaca, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kolose pasal 4. Kolose pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-17, saudara. Tetapi kita tidak membaca semua, tetapi kita hanya memfokuskan kepada ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 saja. Kolose 4 ayat 7 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Kolose 4 ayat 7 sampai 17 ini adalah bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose yang berisi pesan, nasihat, dan juga salam dari Paulus serta juga beberapa nama yang disebutkan Paulus secara khusus di sini. Lalu, apa yang Paulus ingin sampaikan melalui perikop ini, Saudara? Ada dua hal. Yang pertama, bahwa setiap orang membutuhkan rekan kerja, Saudara. Nah, di perikop ini kita membaca beberapa nama yang ditulis Paulus. Seperti misalnya ada Tikhikus dengan Onesimus, lalu kemudian ada Aristarkus dengan Markus, lalu kemudian juga ada Justus dengan Epaphras, serta juga ada Lukas dengan Demas, saudara. Nah, siapa mereka ini, saudara? Mereka adalah orang-orang yang diakui Paulus sebagai rekan sepelayanannya. Jadi sebagai pelayan Tuhan, saudara, Paulus mengakui bahwa ia juga butuh dukungan mereka agar pelayanannya tetap dapat berjalan meskipun tanpa kehadiran dirinya. Kita tahu saat itu Paulus ada dalam penjara, saudara. Nah, dari hal ini biarlah kita belajar bahwa siapapun kita, saudara, kita butuh yang namanya rekan kerja, rekan pelayanan, agar tugas dan pelayanan kita tetap dapat berjalan dan dilakukan dengan baik dan maksimal. Nah, yang kedua, saudara, bahwa setiap rekan kerja itu patut dihargai dan dihormati. Di perikop ini juga, saudara, Paulus tidak sekedar menyebut nama, tetapi juga dia melengkapinya dengan penjelasan siapa dan apa yang mereka telah perbuat bagi Paulus dan juga bagi jemaat Tuhan. Contohnya misalnya dengan Tikhikus dan Onesimus, yang disebut Paulus sebagai saudara yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa Paulus perlu menyebutkan semuanya ini, saudara? Karena jawabannya adalah karena Paulus ingin menghargai dan menghormati mereka yang sungguh telah berjuang bagi Tuhan. Nah, biarlah kita, saudara, juga mau menghargai dan menghormati setiap pelayan Tuhan yang memang telah berjerih lelah dan setia serta tulus melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang boleh Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani pagi hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami. Mari ya Tuhan, biarlah Engkau tolong kami, topang kami untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu dalam setiap aspek hidup yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.